yang kelima guys ya. Senjata rahasianya mereka punya Fanny kak guys. Guys, Fanny XP apakah OP teman-teman? 4.000 dari Mikasa 124 juta 800. Mikasa boleh, mau gold laner boleh, gold ya boleh, nanti aku coba jagain ya. Ada B yang kini berada di arah top lane, langsung melawan serang Jonathan. Yuzong menjadi pilihan, mencoba untuk membuka sebuah war langsung di bagian depan. Di saat Rift mencoba untuk mengambil satu buah purple dengan cukup cepat. Alex kini juga akan membantu, tapi Toreman pada di sana bakal mencoba untuk menjegal keberadaan dari seorang Alex yang mencoba untuk membantu seorang Jonathan. Tapi terlihat juga ada serangan yang terbuka, bahkan Ki harus berhati-hati dalam posisi yang cukup baik. Berhasil terkena tumbangan untuk yang pertama kali, tapi sayang sekali Jack berhasil untuk memberikan satu efek stun dan harus membuat Ki pun mundur kembali. Mikasa habis ini main ya. Kayaknya lebih baik diomelin sih daripada kayak begini katanya Dennis. Remember. Oh, satu point kill. Loh, Fanny-nya Fanny apa ini guys? Fanny XP yang ternyata malah membuka point kill duluan guys. Berhasil untuk mengamankan ternyata seorang Jonathan terlebih dahulu. Point kill yang cukup bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun kayaknya harus berhati-hati sih di arah early ya. Dengan Jack yang juga masih mempertahankan area, nggak mau buru-buru tapi nggak tahu. Kita lihat item yang utama yang akan sudah berhasil diamankan oleh dirinya. Sepatu kah nggak dijadikan pilihan terlebih dahulu. Kita lihat dengan item corrosion kah yang akan dijadikan opsi utama untuk bisa nantinya menjegal ke arah seorang Kumar. Tapi Ki menambah lagi objektif untuk bisa membuat seorang Yuzong di area atas pun terkena lagi point kill. 2 kali tertumbangkan. Mungkin harus lebih jaga area top lane sih, karena tadi terus ada gengkingan ya yang terbuka ke arah serang Jonathan. Bisa pengambilan turtle pertama pun juga kini akan terbuka dengan cukup besar untuk bisa diamankan langsung oleh pasukan tim hierarki. Mulai bersiap dengan satu retribution from Haji Daging yang mengambil Sarsal pertama. Rift bahkan gak dikasih mendekat. Alex pun juga kini dalam bahaya. Berhasil ditumbangkan, satu hit tambahan gagal terjadi, tapi pengambilan karena purple pun juga kini mulai terjadi dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx akankah harus kehilangan purple-nya. Namun Jack akhirnya berhasil memecahkan telur pertama untuk pasukan dari tim Onyx. Bukan nggak bisa Yuzong sih guys, tapi kalau kalian diserang tiba-tiba sama 4-5 orang pemain sih agak sulit juga guys. Bahkan Rift kita mencoba untuk kabur, tapi dengan Daskar apakah masih berhasil selamat? Seakan Ice mencoba menyelamatkan dirinya, berhasil pulang dengan darah yang begitu tipis. Tapi seorang Cecek pun kini juga dalam bahaya, harus diamankan. Namun kelas bomb Tank pun juga kini dikeluarkan. Tapi geli-geli aja tuh seorang Haji Daging pun bisa rasakan. Dan malah Kumar mencoba mengejar heavy crossbow-nya. Hampir saya berhasil memberikan sebuah walasi, tapi dia pun masih punya kesempatan untuk memberikan satu steel cable-nya sehingga 3 point kill. Ini udah berhasil dia dapetin di early gamenya kali ini guys. Wah gelo ya. Ini XP yang bisa rotasi cepat juga bisa jadi masalah guys. Karena aku lihat tadi posisinya tiba-tiba di atas, tiba-tiba di tengah, tiba-tiba di bawah. Ini juga bisa jadi keuntungan juga sih, dimana mungkin di bagian XP-nya bakal sangat-sangat dimanfaatkan dari segi posisinya untuk Fanny. Tapi gagal untuk bisa kabur juga untuk seorang pemain Kumar. Berhasil ter-take down langsung dengan 1 point kill. Akhirnya ada point kill tambahan yang mulai terbuka, didapatkan oleh teman-teman dari tim Onyx dengan barrier yang juga kini mencoba dilakukan. Toriman membuat seorang Alex kini akan sulit untuk bisa pulang. Black Dragon Form datang, mencoba untuk membombardir pasukan dari tim hierarki dalam melakukan sebuah defense dengan baik, tapi malah fist crack pun terjadi. Dan ada satu sambaran lain yang juga kini mencoba digunakan, implosion from Alex yang akan berhasil memainkan momentum untuk pasukan dari Onyx. Dan ini membuat ternyata pemain dari pasukan tim Onyx pun harus kehilangan pemain, tapi crossbow tank akhirnya berhasil mendapatkan B, dimana seorang JJ pun juga seakan eliminasi. Ultimate dari seorang Haji Daging pun berhasil kini membuat dirinya pun bahkan mendapatkan double kill. Tapi apakah berhasil kabur di saat gak tahu? Hampir saja berhasil tadi membuka last hit terakhir untuk bisa membuat seorang Haji Daging pun juga ditumbangkan. Turtle kedua kini bakal diperebutkan. Dan siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil turtle yang ada di area sana? Dengan Toriman yang juga kini harus mencoba berhati-hati. Fury of Phoenix tadi juga sempat terbuka,
mencari formasi dengan besar. Halo Bang Tommy, welcome. Tiba-tiba mendua bejir. Wah, kupikir ini Bang Ame masih set begini kah? Masih jadi set boy kah? Jangan jadi set bor aja guys. Joget nanti ya. Oh, ya dengan warna yang bakal terbuka lagi. Apakah bakal membuat bencana untuk pasukan tim Onyx yang kini harus berhati-hati dari belakang sana? Tartan berikutnya akankah berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim RRQ yang mulai melihat satu kesempatan di mana mereka pun juga dikejutkan. Ada seorang Jack yang berhasil untuk membuka pengambilan pertama dan war pun terjadi dengan momentum from Alex. Yang tadi sempat terjadi lagi implosion dan crossbow of Tank mencoba untuk mengkombo dan Kumar berhasil dikejar menjadi pemain yang juga kini akan mencoba ditumbangkan langsung di tangan dari sang Haji Daging. Lihat ultimate yang tadi gagal untuk bisa membuat Gatal pun terkena eliminasi tapi masih teleport yang mungkin bisa membuat dirinya pun melakukan point kill. Tapi dengan sebab Vexel yang berhasil menghambat pergerakan dari seorang Haji Daging dan ter-outplay langsung. Bahkan harus dari seorang Jack ya, yang akhirnya juga mendapatkan pick up keduanya. Dan kita akan lihat dengan turtle yang ada di bagian bawah berhasil didapatkan untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx dengan retribution yang juga harus mereka persiapkan. Dengan zoning yang juga kini sedang dilakukan dan membuat Rift mengambil turtle tanpa ada gangguan. Belum lagi dengan dua orang pemain tersisa dari pasukan tim RRQ yang harus dengan darah sekarat pulang ke belakang. Tapi speed push ini juga bisa jadi salah satu masalah ya, yang harus bisa ditangani oleh teman-teman dari tim Onyx. Reset untuk bisa menjaga turret mereka harus bisa lakukan juga ya. Namun B ini bakal mendapatkan kejutan. Crossbow Tank akan berhasil bisa terconnect. B mencoba disambar meskipun ternyata terlalu jauh untuk bisa dikejar, sama seperti gebetanmu yang terlalu jauh untuk bisa kamu dapatkan ya. Namun ada sebuah serangan lain yang terjadi. Roadwave bisa membuat seorang Teriman pun dalam bahaya. Pengusahanya masih berhasil kabur. Fury of Phoenix pun kembali terjadi lagi. TPW Minion pun juga kini mencoba dijalankan di area bottom lane sana. Dan Black Dragon Form ini juga akan terbuka 50.000 12 lah teman-teman. Dengan satu penyambar ke sang Turiman yang harus membuat Turiman pun diamankan. Bego pun terbuka dan Onyx perlahan mulai mencoba untuk mengejar ya. Dimana gold dari pasukan tim RRQ ini juga perlahan bakal mulai disamain ya teman-teman ya. Apakah bisa nih masalahnya guys? Karena kalau misalnya mereka konsisten sih mungkin bisa ngejar. Cuman kalau misalnya mereka tiba-tiba ada missing ya, missing, nah itu bisa bahaya guys. Apalagi Kumar yang juga kali juga bisa jadi pemain yang bisa memberikan harapan nantinya di area late game. Heavy Crossbow yang bakal memberikan ledakan kejut bisa menjadi masalah untuk pasukan dari tim Onyx. Namun gak tahu, gagal mendekat lagi. Toriman masih berhasil mundur, tapi pertarungan di bagian bawah pun juga kini bakal terjadi. Jonathan mencoba memberikan rotasi ternyata ke area bawah sana, yang malah membuat di area atas juga ini ada sebuah wave minion yang gampang masuk ya untuk bisa nantinya ke arah turret yang ada di area teman-teman tim Onyx. Cuman kalau kita lihat tadi ada Katrot yang berhasil untuk mengambil ke arah pemain. Dan Haji Daging lot OD-nya jadi berhasil untuk mendapatkan dua orang pemain. Implosion tadi sempat terbuka, tapi Alex pun gagal untuk bisa kabur. Dengan lihat ada seorang Jonathan yang baru mulai datang. Dan kita lihat gankingan bakal langsung terjadi di ringnya, membuat double kill pun berhasil pun dapatkan. Menjadi pemain yang udah dapetin 7 pick off dan tumbang 2 kali guys. Ini B bakal sangat-sangat superior juga sih bersama dengan Haji Daging guys. Dua pemain yang bakal berkombo-kombo untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx banyak kehilangan pemain ya. Dengan Jack yang juga hampir saja berhasil dikejar, punya pemanfaatan yang bagus juga untuk bisa melakukan positioning tambahan. Tapi Fury of Onyx kini mencoba untuk digunakan agar mungkin bisa mengetahui ya member-member dari pasukan tim lawan sedang ada di mana. Di saat sebuah face crack-nya tadi gagal untuk bisa membuat seorang Rift pun tertumbangkan di bagian depan. Untungnya masih selamat, namun juga persiapan Lord-nya pun juga kini mulai terbuka. Dan kayaknya RRQ akan mulai mencoba untuk mengambil kesempatan untuk Lord-nya kali. Meskipun ternyata Alex mencoba untuk membuka sebuah momentum di mana implosion tadi sempat terjadi dan Rift bahkan berhasil untuk membuka double kill. Tapi Haji Daging menjadi pemain yang bakal membobardir lagi pasukan dari tim Onyx. Belum lagi
dengan momen dimana triple kill mungkin bisa dilakukan, apalagi dengan dijebaknya seorang Jonathan untuk nggak bisa pulang, dan sebuah Winter Crown pun diaktifkan dan masihkah pulang dengan selamat ke arah belakang di saat Gatau dan Jack pun mencoba mengejar karena dirinya teleportasi tadi sempat terjadi tapi masih berhasil dijangkau, bahkan sebuah crossbow tank pun juga kini harus berhasil terjadi. Haji Daging pun ditumbangkan lagi untuk gamenya kali, dan ini bencana karena Rift mulai respawn dan Lordnya pun bisa tentunya diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx yang ada di area sana. Itu belum lagi Alice-nya sama Angela. Apalagi ada Angela, iya bakal tebel sih. Darahnya juga bisa banyak diisep ya. Sama-sama kayak Yuzong, cuman kalau ini area ya teman-teman ya. Area yang bakal bisa dimanfaatin untuk nantinya nambahin darah seorang Haji Daging. Dan kita lihat di area top lane, Lordnya ini bakalkah perlahan bisa diambil? Mulai ada gangguan, Iman coba untuk memaksakan di satu turret di bagian bawah pun juga malah berhasil dihancurkan oleh Kumar. Dengan Wawan yang harus ke bagian bawah, kekurangan damage dari pasukan tim Onyx. Dengan Black Dragon Form ini juga kini mencoba dibuka. Siapa yang berhasil untuk bisa mengambil karena Lordnya? Dan ternyata Haji Daging berhasil memberikan eksekusi dengan satu sambaran retribution di sana, dan Gatau pun dalam bahaya. Masih ada Jack yang ternyata juga berhasil pulang dengan selamat ke arah belakang. Recall pun berhasil terjadi, tapi ini bencana karena 5 orang pemain dari pasukan tim RRQ pun masih ada ya. Dan Lordnya mulai berjalan ke area atas sana, dan akan menjadi ancaman besar jika Onyx nggak bisa menahan dengan Lord pertama yang nantinya bakal datang ya. 50.000, 48.000 itu 12 slot. Bang, nanti kalau udah selesai kirim videonya ke TikTok gue, katanya Ken. Kalau udah kelar maksudnya apa nih? Replaynya nanti ada di YouTube. Gue mainnya jam 9. Serangan tambahan bakal terbuka lagi, tapi B harus juga kini terkena eliminasi. Nanti jam 8 ada yang best of 3 sih guys. Jam 8 guys. Aku nggak tahu tuh kalau misalnya jam 9 cukup apa enggak waktunya teman-teman. Kalau misalnya nggak cukup, palingan setelah itu baru nah. Dan masih ada beberapa serangan yang juga kini dimaksimalkan di area atas sana. Lordnya harus mencoba ditumbangkan terlebih dahulu, tapi pasukan dari tim RRQ juga nggak mau buru-buru dengan kehilangan B. Buat mereka sepertinya harus juga melihat ya kesempatan untuk bisa ngambil karya Lord yang ketiga nih guys. Lord kedua ya, dimana pasukan dari tim Onyx juga akan melakukan reset. Dengan item-item yang juga kini udah berhasil mereka ambil, berhasilkah nantinya membuka satu momen comeback ya? Apalagi juga mereka punya Tigreal yang siap banget untuk melakukan montek-montek di game kali ini guys. Dengan Alex yang bakal mencoba mempersiapkan diri, tapi ada pemain yang mencoba untuk menculik. Roadwave tadi sempat gunakan, tapi Jack ini dalam bahaya. Adakah barrier yang bisa membuat bencana? Namun sayangnya Fury of Ponies berhasil juga terbuka. Sehingga formasi besar harus didapatkan langsung untuk pasukan tim RRQ. Mencoba berhati-hati dengan war yang nantinya mungkin terjadi saat Blood Armor pun menjadi item lain dari seorang Haji Daging. Fist Crack tadi sempat terbuka, tapi crossbow yang menjadi masalah. Untuk serang Teriman yang juga kini bakal mencoba dikejar. Ada Black Dragon Form mencoba mendapatkan seorang Teriman yang ternyata masih bisa pulang. Flicker memang harus hilang, tapi setidaknya berhasil selamat pulang ke arah belakang. Mencoba untuk pulang terlebih dahulu teman-teman. Jack diam di rumput aja katanya. Iya, mainnya harus pasif sih kalau untuk nyulik-nyulik sih, kalau mau mainin Kadita sih guys. Apalagi kalau misalnya ada 3 orang member yang malah bareng-bareng ya, harus hati-hati sih. Nggak boleh deket-deket, harus jaga jarak. Sama seperti hubunganmu dengan gebetan lamamu ya. Wah, turun aja Onyx kata Bang Gunawan. Waduh, jangan gak sih guys. Ini mereka masih punya kesempatan guys. Tenang aja guys. Menang di awal belum tentu menang di akhir bro. Itu bro, selalu aku tekankan untuk teman-teman yang mungkin di early game kalah, tapi mungkin di late game mereka bisa comeback teman-teman ya. Dasarnya seru katanya, mantap. Kita lihat dengan Fury of Phoenix yang kembali terbuka, mencari formasi, tapi Rift gak berhasil mendekat. Belum lagi dengan kini ada serang Haji Daging yang mencoba untuk mengejar karena dirinya. Heavy Crossbow pun digunakan, daya ledak yang begitu maksimum membuat seorang Rift pun hilang. Dengan adanya Lord yang juga kini akan berhasil diambil, tapi seorang Teriman pun juga ditumbangkan dan Fanny-nya masuk ke dalam steel cable, tapi Jonathan memaksakan pengambilan karena Lordnya. Namun dengan kehilangan coba pemain, apakah ini juga bisa jadi masalah dalam triple kill? Dan Wookie for Money yang gagal sebenarnya terjadi karena ada seorang P
yang berhasil sepertinya langsung memberikan cut-throat-nya. Dan eliminasi pun terjadi karena seorang Gatau yang sepertinya harus gagal untuk bisa mengunci Karamania. Tapi Prime Situation pun masih terjadi. Jonathan masih ingin memaksakan untuk bisa merebut purple dari seorang Haji Daging yang tadi sepertinya harus terente ya dari segi retribution, guys. Wah. Ini yang tadi aku bilang ya, bisa ada pembalingan keadaan yang mungkin bisa terjadi. Cuman emang harus berhati-hati sih, jangan sampai miss ya dari segi war. Jangan juga sampai ada blunder yang begitu berbahaya ya untuk pasukan dari tim lawan. Karena kalau misalnya mereka bisa konsisten, bisa mainin warnya juga, comeback menurutku sih bisa banget terjadi untuk gamenya kali ini, guys. Abis ini masih kosong. Bang Putra mau ikutan main kah? Bang Putra di sini masih ada 3 slot. Siapa tahu mau ikutan. Junglernya agak sulit sih. Agak sulit sih, guys. Tadi sempat mencoba untuk maksain ya, tapi malah harus ditumbangin, guys. Boleh Bang Putra, aku coba catat ya. Boleh Bang Putra kalau mau main, aku catat dulu. Boleh. Wave Minion kini mencoba untuk kembali di plating. Perlahan membawa Wave Minion langsung masuk ke arah turret yang ada di area tengah. Yang Toriman yang masih menunggu mencari informasi lain untuk bisa didapatkan dengan Jonathan yang juga kini bakal kami coba untuk dikejar. Ada satu buah Fierce Crack yang bisa membuat masalah di Jonathan. Kini mencoba membuka Black Dragon Form-nya, mencoba untuk selamatkan dalam pertarungan. Di saat JJ pun juga berhasil untuk membuka eliminasi. Bahkan double kill pun berhasil terjadi. Lucky for triple kill pun juga kini akan dilakukan. Di saat Gatau pun datang, bisa menimbulkan masalah juga untuk pasukan dari tim lawan. Dan sepertinya Haji Daging kini bakal dijadikan targeting berikutnya. Satu Winter Crown, gak ngefek sama sekali karena harus juga dijaga langsung oleh Gatau yang sepertinya akan menjadi pahlawan untuk game kali dengan satu momen double kill dan wipe out pun terjadi. Momen penting yang berhasil diamankan oleh pasukan tim Onyx yang bakal membuat Turiman ini bakal seperti harus mencoba untuk menjaga base-nya sendirian. Tapi apakah bisa cukup kuat bertahan? Di mana pasukan dari tim Onyx pun kini membawa satu wave minion aja untuk bisa masuk bagian dalam. Turiman bersama dengan B mencoba untuk saling kuat, membantu agar base-nya pun gagal bisa dihancurkan langsung. Di mana serang Komai pun juga kini menggunakan sebuah heavy crossbow-nya. Tapi turret di bagian tengah pun kini juga berhasil dihancurkan dan membawa beberapa wave minion untuk bisa masuk bagian dalam. Tapi sepertinya masih belum ada kesempatan di mana pasukan tim RRQ pun ini ya masih belum bisa dikalahkan. Masih ada pertahanan tapi crossbolting membuka 5 masalah. Bahkan satu orang pemain pun tersikat di sana. 4 orang pemain tersisa dengan Haji Daging yang juga masih cukup nekat untuk bisa memasakkan warnya. Dengan penculikan yang gagal terjadi, Jack pun harus tereliminasi. Tapi masih ada implosion dan juga satu buah penyerangan dari seorang Jonathan yang kini malah membuat pasukan dari tim Onyx akan berhasil untuk bisa malah mendapatkan karena pemain. Dan Rift harus berhati-hati, dijegal 2 orang pemain dan 2 orang pemain tersisa kini dari pasukan tim Onyx ya. Mereka cuma 2 orang pemain tersisa ya. MM-nya nggak ada, guys. Di war tersebut MM-nya nggak ada dan sulit banget teman-teman ya. Sulit banget untuk bisa melakukan war jika MM-nya nggak ada, guys. MM-nya lagi di belakang, bro. Dimana tadi RRQ juga bisa mainin banget ritme permainan mereka. Akhirnya bisa dapetin keuntungan di war tersebut. Dimana juga kita lihat dari area atas Lordnya ini bakal juga cukup terbuka. Siapakah yang akan berhasil bisa mengambil karena Lord yang ada di area atas sana? Lord yang kini akan kami mencoba didapatkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Mulai mencoba untuk bersiap dengan Jack yang juga nggak akan mau kalah. Mencoba untuk mempersiapkan dia dengan Road Wave yang mungkinkah bisa terjadi. Ada 3 slot Bang Putra. Dengan serangan yang juga kini bakal dilakukan. Nanti jam 8 aku ada scrim match ya teman-teman ya. Best of 3 juga. Jadi mungkin setengah 8-an atau setengah 8 lebih. Kita buat yang kosong-kosong dulu ya. Battle Form ini juga sedang terbuka. Apakah Jonathan bakal membuka lagi kesempatan untuk bisa ngambil karena Lord yang sekarang dengan udah harus hilang. Battle Form masih menunggu respawn. Tapi dengan Jack yang juga tadi mencoba membuka Road Wave, gagal menyambar sepertinya. Dan Fury of Phoenix mencoba mencari formasi di mana Kumar pun berhasil membuka juga sebuah point kill dengan heavy crossbow-nya. Kali ini double kill terjadi. Dan dari samping Haji Daging juga nggak akan kasih untuk serang. Alex pun berhasil mundur dan ini bencana lebih karena wave minionnya mulai masuk
Dan base-nya pun mulai dihancurkan karena menjadi momentum di mana pasukan dari tim Onyx membawa kemenangan dengan efek comeback. Dan RRQ ternyata di game kali ini harus berhasil dikalahkan. Rata memang pasukan dari tim Onyx, tapi RRQ juga harus lihat bahwa wave minion mereka ya lagi nggak ada di area tengah, stoknya lagi hilang ya teman-teman ya. Dan itu membuat malah pergerakan dari seorang Jack jadi istimewa karena berhasil membuka kemenangan langsung untuk tim Onyx dan harus membuat RRQ pun dikalahkan di gamenya kali ini guys. Loh, ente bro. Penuga katanya masih ada kosong sih guys ini guys. Cosplay Epos katanya ya. Ente coklat terjadi karena Rift dengan 3 silver ke arah Alex. Dan juga ada siapa aja tuh guys, silver guys. Ada Jack, Jonathan, dan Alex ya. 26 pick off, memang tertinggal dari segi point kill ya. Tapi itu yang ngebuat mereka malah punya kesempatan untuk bisa ngamanin karena kemenangan guys. Tadi siapa tuh guys? Tadi siapa yang bilang tim Onyx nggak guna bro? Hey, lihat guys, mereka menang guys. Menang di awal belum tentu menang di akhir guys. Itu yang jadi patokan teman-teman ya. Itu yang harus jadi patokan gak sih? Kasa di sini ada 11 slot. One berat punggung, draft misterius. Cara ikutnya gimana bang? Bisa VIP, bisa gratis juga teman-teman. Ada MVP dari Haji Daging dengan 3 emas dari Ki Kumar dan juga B ya. Dengan silver dari seorang Turiman 33 berbanding 26 dengan durasi pertandingannya 19 menit 40 detik. Dan saya juga kalian bisa cek aja di game kali ini ya. Draft senjata rahasia